setelah kita melakukan imbauan, lalu kemudian di awal-awal tanggal 28 November kemarin itu kan banyak sekali alat peraga kampanye yang dipasang di tempat yang dilarang atau yang tidak diatur oleh KPU. Kami berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, lalu kemudian kami menyampaikan saran perbaikan untuk dilakukan perbaikan secara mandiri. Nah, kalau saran perbaikan Bawaslu tidak dilaksanakan, maka kami jadikan itu sebagai catatan temuan dugaan pelanggaran yang mekanisme penanganan pelanggaran itu dilakukan oleh teman-teman Panwascam, dan kami bersama Satpol PP langsung melaksanakan penertiban. Berarti selama ini sudah bahwa selain melakukan upaya-upaya pencegahan juga sudah melakukan upaya penertiban APK penindakan, yang penindakan juga melanggar. Terus APK itu apakah nanti bisa dipakai lagi atau dimusnahkan enggak kalau APK-APK yang sudah ditertibkan itu? Kalau pure penegakan hukum itu sebenarnya yang melanggar itu sudah bukan milik peserta pemilu lagi. Itu adalah barang yang disita melalui proses penanganan pelanggaran. Berarti awal pada saat pemberitahuan itu saran perbaikan itu saran tadi. perbaikan harusnya segera dipindah. Betul. Nah, tapi kita juga memahami peserta pemilu, terus kemudian yang punya caleg-caleg ini kan juga mencetak itu juga butuh duit. Jadi kita menghimbau kepada jajaran kita di bawah Panwascam dengan petugas yang melakukan penertiban di lapangan, menertibkan jangan sampai dirusak. Barang-barang itu disimpan di kantor. Kalau ada peserta pemilu yang mau ngambil, ya silakan, tapi dibuatkan berita acara. Dibuatkan berita acara. Karena itu sudah masuk dalam register kita. Bahwa ini yang melanggar, ini yang tidak. Yang melanggar kita tertibkan. Nah, begitu. Nah, insya Allah ke depan, tanggal 31 Januari besok kita akan melakukan penertiban serentak secara bersama-sama. Sehingga setelah penertiban besoknya dipasang lagi, kami register lagi sebagai objek yang melanggar gitu ya, tata cara pemasangan, tempat dan lain-lain. Maka sesegera mungkin untuk ditertibkan secara mandiri. Nah, sebelum penertiban seperti biasa kita akan menyampaikan saran perbaikan kepada peserta pemilu untuk atau pelaksana kampanye, terutama para caleg-caleg yang memasang, yang punya baliho, banner, spanduk itu untuk ditertibkan secara mandiri sebelum nanti ditertibkan oleh jajaran Satpol PP dan Bawaslu. Gitu. Tadi istilahnya kalau APK itu ditertibkan, terus masih ada yang dipasang lagi. Mungkin ada kualifikasi Pak untuk pemasangan APK itu seperti apa yang sesuai dengan aturan atau yang ditertibkan yang seperti apa? Bisa dijelaskan. Alat peraga kampanye itu kan macam-macam bentuknya. Banner, ya spanduk, ya baliho gitu kan. Termasuk juga umbul-umbul gitu ya. Itu masuk kategori alat peraga kampanye. Ukurannya itu sudah ditentukan oleh KPU. Jadi yang dicetak oleh peserta pemilu itu adalah ukuran desain konten yang diserahkan, terutama konten yang diserahkan oleh peserta pemilu ke KPU untuk di-approval terus kemudian ditetapkan oleh KPU. Ada beberapa yang difasilitasi oleh KPU, selebihnya itu peserta pemilu sendiri secara mandiri melakukan pencetakan. Nah, KPU juga memfasilitasi, selain alat peraga kampanye juga mereka memfasilitasi tempat. Ini yang boleh, ini tidak boleh. Jadi pengaturan itu melalui SK KPU 593 mengatur titik lokasi pemasangan. Ini tidak boleh dipasang APK, ini tidak boleh. Sembari kita juga menggunakan norma-norma lain. Jadi perlu kita pedomani bersama. Nah, konten mungkin domain tersendiri. Nah, kadang-kadang titik lokasinya sudah benar, ukurannya sudah benar, sesuai dengan yang di-approve oleh KPU, tetapi mungkin kontennya apa salah satu konten yang tidak diperbolehkan di dalam alat peraga peserta pemilu? Salah satunya adalah partai politik memuat citra diri peserta pemilu perseorangan yang namanya DPD, tidak boleh. Sebaliknya begitu juga.
Nah, yang diperbolehkan kontennya memuat misalkan citra diri peserta pemilu, pasangan calon, capres cawapres misalkan, terus kemudian ada logo partai politik peserta pemilunya juga, ada calegnya juga di sana, itu boleh. Tetapi tidak boleh ada yang namanya citra diri dari DPD peserta pemilu selain yang diusung oleh partai politik, gitu.